どうしたって許せない夢も止まれない今も誰かのために強くなれるならありがとう悲しみよ。 Hai, selamat datang di channel gua. Di video kali ini gue bakalan bahas mengenai cerita dari Sekai Saiko no Ansatsusa. Video ini adalah lanjutan dari video part sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton video sebelumnya bisa nonton dulu. Dan juga video ini bakalan berisi tentang spoiler bagi kalian yang belum baca novel ataupun manganya. Oke, sebelum kita mulai videonya, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe dan juga share jika kalian ingin berbagi. Oke, lalu kita mulai saja untuk videonya. Rogu yang telah memutuskan untuk menyelamatkan dia akhirnya sudah mencapai wilayah Konfikon tanpa diketahui. Rogu lalu mengawasi wilayah itu yang mana sekarang sudah menjadi medan perang. Rumah ayah dia sangat besar dan juga memiliki penghalang yang kuat. Namun, penghalang itu nampaknya akan runtuh pada serangan selanjutnya. Tentara para bangsawan saat ini menang jumlah dan hanya menunggu waktu saja sampai mereka kemudian mengalahkan prajurit rakyat. Rogu kemudian merasakan ada sesuatu yang aneh setelah melihat jumlah tentara musuh. Dan lalu Rogu merasa heran kenapa mereka bisa bertahan dan juga tentara bangsawan yang belum bisa menembus pertahanan. Dan akhirnya Rogu kemudian menyadari bahwa ini mungkin karena perbuatan dia yang mempertahankan pertahanan sehingga masih belum runtuh. Rogu lalu mengeluarkan pistolnya untuk menyingkirkan beberapa orang sebelum dia pergi menemui dia. Setelah analisa Rogu selesai, Rogu kemudian menembakkan peluru tungsten miliknya ke arah para penyihir terlebih dahulu. Karena penyihir dikategorikan sebagai orang yang kuat dibanding prajurit biasa. Dan juga Rogu saat ini bisa mengetahui adanya penyihir di antara para tentara karena dia memiliki mata Tower Heads. Rogu lalu kemudian mulai menembaki penyihir. Dan seperti dugaan Rogu, para tentara kemudian mencari keberadaan Rogu dan mengikuti arah lintasan peluru. Hal ini bisa terjadi karena kemungkinan mereka sudah mengetahui tentang senjata milik Rogu. Dan lalu Rogu mengasumsikan bahwa dia sudah menggunakan gunstrike seperti miliknya untuk menahan tentara. Dan selama pertarungan itu, para tentara bangsawan kemudian berteriak bahwa ada seorang yang menggunakan sihir batu besi aneh seperti milik dia. Dan barisan tentara kemudian mulai kacau karena beberapa penyihir baru saja dibunuh. Dan lalu Rogu kemudian berhasil mencapai sisi lain medan perang. Rogu kemudian mengeluarkan anak panah yang sudah berisikan Falstone, yang mana batu itu sudah diisi mana hingga hampir meledak. Di masa lalu Rogu pernah hampir meledakkan rumahnya karena menggunakan Falstone untuk mengukur kekuatan mananya. Dan lalu setelahnya Rogu kemudian melakukan berbagai pengujian, yang mana menghasilkan batu dengan ledakan yang besar. Rogu lalu kemudian mengisi mananya lagi ke dalam Falstone, dan saat batu itu mulai retak, Rogu kemudian menembakkan anak panahnya ke para prajurit. Dan lalu akhirnya panah itu menciptakan ledakan sekitar 200 meter, yang mana kemudian membuat banyak orang terluka dan juga mati. Rogu masih memiliki banyak Falstone di sakunya, yang mana sihir itu tersimpan setara dengan kapasitas dari 300 penyihir biasa. Rogu lalu menembakkan 3 panah berisi Falstone lagi, dan lalu dilanjutkan dengan serangan gunstrike miliknya, yang mana kemudian membuat banyak tentara mati. Rogu terus melakukan serangan tanpa diketahui oleh tentara. Dan melihat situasi ini, tentara dan penyihir dari bangsawan kemudian mulai merasakan ketakutan dan bersiap untuk mundur. Prajurit rakyat yang memanfaatkan ini kemudian mulai menyerang tentara bangsawan, yang mana kemudian menciptakan kekacauan massal. Rogu sebenarnya tidak berniat untuk mengubah hasil pertarungan, namun yang hanya dia lakukan hanyalah melakukan pengalihan, sementara dia akan menuju ke lokasi dia. Dan dengan kekacauan yang terjadi saat ini, Rogu kemudian dengan mudah menuju ke dalam mansion. Rogu telah membunuh banyak tentara selama dalam perjalanannya menuju ke tempat dia. Dan berbeda dari perasaannya ketika menjadi pembunuh di kehidupan sebelumnya, Rogu saat ini bisa merasakan perasaan bersalah karena membunuh orang yang tidak bersalah. Namun, saat ini Rogu perlu untuk melakukan itu karena dia harus menyelamatkan dia.
dan Rogu tidak akan pernah menyesali perbuatannya ini. Rogu sangat berhati-hati dalam misi penyelamatan ini, karena kekuatan musuh lebih besar dari informasi yang dia dapatkan dari jaringan informasi perusahaan Balor. Rogu lalu mengkhawatirkan sesuatu tentang orang yang mungkin menjadi pahlawan ikut dalam pertempuran ini. Menurut informasi dari perusahaan Balor, di kerajaan Chogyal yang mana kerajaan tempat dia Vicon berada, saat ini ada seorang pria yang menggunakan senjata ilahi. Pria itu adalah Kranshon, sang pemegang tombak Gaebok. Rogu saat ini kemudian sudah berhasil masuk ke mansion selama kekacauan terjadi. Dan Rogu kemudian menggunakan sihir khususnya, yaitu mengirimkan angin yang mengalir di sekitarnya. Lalu mengambil setiap informasi yang telah dibawa angin itu. Dan beberapa saat kemudian, banjir informasi mulai melanda otak Rogu. Dan jika itu adalah orang biasa, maka otak mereka akan rusak karena kelebihan informasi. Namun, Rogu sudah melatih tubuhnya dan pikirannya menggunakan skillnya, yang mana dia mampu pulih dan juga tumbuh lebih kuat lagi. Setelah banyak informasi yang Rogu dapat, Rogu kemudian sudah menemukan rute terbaik menuju ke dia. Rogu dapat mengetahui lokasi tepat dia sebelumnya karena menggunakan ledakan Falstone sebelumnya. Ledakan Falstone tidak hanya merubah arah jalannya pertempuran, namun juga merupakan tanda untuk dia bahwa Rogu telah datang untuk menyelamatkannya. Yang mana saat ledakan keempat terjadi, dia kemudian mengeluarkan kepalanya dari jendela. Dan tanpa sedikit pun menunjukkan hawa kehadirannya, Rogu kemudian sudah mencapai depan kamar dia. Pintu kamar dia saat ini terkunci. Namun, Rogu kemudian membuka pintunya menggunakan sihir manipulasi logam. Setelah membuka pintu, dia yang mengetahui bahwa Rogu datang kemudian berlari dan memeluk Rogu. Rogu sangat senang melihat dia baik-baik saja, dan lalu membalas memeluk erat dia dan merasakan kelembutannya. Setelah beberapa saat, Rogu kemudian mengetahui bahwa dia hampir kehabisan mana sihir. Nampaknya dia telah memberikan semua yang dia miliki untuk melindungi dan menyelamatkan pengikutnya. Dan setelah memeluk dia, Rogu kemudian mengatakan bahwa seperti janjinya bahwa Rogu akan selalu datang ketika dia membutuhkannya. Mendengar ini, dia kemudian tersenyum bahagia. Ayah dia Dimor Vicon yang melihat ini kemudian mulai berbicara dan mengatakan bahwa dia tidak menyangka bahwa anaknya akan jatuh kepada pria seperti Rogu. Rogu yang menyadari kehadiran Dimor kemudian memperkenalkan dirinya dan mengatakan bahwa dia datang untuk memenuhi permintaan dari Dimor Vicon. Dimor kemudian menjelaskan keadaan yang sudah terjadi, bahwa seandainya pengikutnya mendengarkan apa yang dia katakan, maka situasi seperti ini tidak akan pernah terjadi, dan mungkin mereka semua bisa lari dan selamat. Namun, karena pengikutnya tidak ingin meninggalkan Dimor dan dia, mereka kemudian melakukan pemberontakan ini. Dan lalu, untuk menghentikannya, Dimor ingin Rogu memalsukan kematian dia, dan lalu membawa kabur dia. Dan sementara itu, Dimor akan mencoba untuk menahan musuh dan lalu lari juga untuk mempersiapkan rencana untuk mengembalikan tahta keluarga kerajaan yang asli. Mendengar rencana ini, Rogu kemudian mengeluarkan mayat terbakar yang dia ambil sebelumnya. Dan mayat itu memiliki postur mirip dia. Dan dengan sigap, Dimor kemudian memasangkan cincin yang selalu dipakai dia ke dalam mayat itu. Rencananya adalah dia akan mengumumkan ke para pengikut bahwa dia akan melakukan bunuh diri karena peperangan ini. Dan jika pengikut itu mengetahui bahwa dia sudah mati, maka mereka pasti sudah tidak memiliki keinginan bertarung lagi, dan kemudian mau untuk melarikan diri. Dan setelah persiapan selesai, mereka kemudian memulai untuk menjalankan rencananya. Namun, saat dia ingin membuka jendela untuk membuat pengumumannya, Rogu kemudian menarik dia untuk mundur. Karena Rogu mempunyai firasat yang sangat buruk. Dan benar saja, dari jarak cukup jauh, Rogu kemudian melihat seorang membawa tombak sambil melepaskan mana yang luar biasa. Rogu kemudian mencoba menyerang pria itu menggunakan gun strike dan panah Falstone-nya. Namun, pria itu menggunakan tombaknya untuk menghentikan serangan Rogu. Kecepatan tombak itu sangat luar biasa dan bahkan melebihi kecepatan peluru tungsten milik Rogu. Rogu kemudian menyerang menggunakan Falstone khusus miliknya. Namun, serangannya masih bisa ditangkis menggunakan tombaknya dan lalu menciptakan ledakan. Melihat ini, Rogu kemudian yakin bahwa itu adalah senjata ilahi. Rogu memang sudah mempersiapkan untuk membeli senjata ilahi jika memungkinkan.
Namun, ini adalah pertama kalinya Rogu melihat senjata itu secara langsung. Dan beberapa saat kemudian, tatapan Rogu dan pria itu akhirnya bertemu. Rogu lalu mengeluarkan meriam miliknya dan melancarkan serangan berskala besar. Dan lalu, kemudian peluru keras dan berat kemudian dilancarkan. Senjata meriam Rogu adalah sihir terkuat nomor 4 miliknya dan mempunyai kekuatan yang tidak kalah dari meriam tank. Dan peluru Rogu kemudian mencapai tujuannya dalam waktu 0,4 detik dan diikuti ledakan yang besar setelahnya. Melihat ini, dia dan ayahnya kemudian menjadi sangat kaget sampai mulut mereka menganga. Namun, ketika debu ledakan sudah mulai menghilang, pria itu ternyata masih hidup. Darah memang mengalir di kepalanya, namun pria itu malah menyeringai dengan senang. Otot pria itu kemudian mengembang menjadi sangat besar dan ada tanduk yang muncul di kepalanya. Rogu yakin bahwa itu adalah skill berserk tingkat S yang dipicu oleh kemarahan. Rogu kemudian menyuruh Dimor untuk membawa dia lari karena rencana mereka kali ini tidak akan berhasil jika ada pria itu di sini. Dan juga nampaknya pria itu sudah menghancurkan kedua pasukan yang ada di sekitarnya dan telah mengakhiri perang ini untuk sementara. Pria itu kemudian berteriak dan mengatakan bahwa dia datang ke sini karena mendengar ada seorang gadis yang menggunakan sihir yang merepotkan. Dan lalu pria itu berniat melawannya. Namun ternyata dia malah menemukan sesuatu yang menakjubkan. Dan lalu kemudian menantang bertarung Rogu seperti seorang kesatria. Dan jika Rogu menang, maka pria itu akan memerintahkan semua tentara untuk mundur dan lalu tidak akan menyentuh wilayah Vihkon lagi. Nampaknya pria itu dikirim oleh para bangsawan. Namun dia berakhir melakukan semuanya seenaknya sendiri setelah menemukan lawan yang kuat yang membuatnya senang. Dan dengan kondisi ini, Rogu kemudian tidak mempunyai pilihan lain selain menerima tantangan itu. Dan lalu dia kemudian menjadi khawatir karena nampaknya Rogu sendiri bilang bahwa ada 100% kemungkinan Rogu akan kalah dalam duel. Rogu lalu menegaskan bahwa dia tidak akan menang jika itu adalah duel. Namun dalam pertarungan ini Rogu akan melawannya dari jarak cukup jauh menggunakan tombak yang baru saja dikeluarkannya. Rogu lalu melemparkan tombak itu melalui jendela. Dan pertarungan ini nampaknya di luar rencana Rogu. Namun pekerjaannya sebagai pembunuh harus bisa menyesuaikan keadaan. Dan Rogu kemudian memutuskan untuk membunuh pria itu meskipun ada kemungkinan bahwa pria itu adalah pahlawan yang mana masih belum waktunya untuk dibunuh. Namun karena prioritas Rogu saat ini adalah menyelamatkan dia, Rogu kemudian tidak mempermasalahkan itu. Dan lalu Rogu pergi ke belakang pria itu dan mengatakan bahwa Rogu akan menerima duel pertarungan ini sambil menghitung angka di dalam hatinya. Rogu tahu bahwa pria itu benar-benar monster dan penampilan rambut merah dan ototnya yang membengkak serta tanduk yang keluar di kepalanya membuat pria itu terlihat seperti iblis. Rogu lalu menyadari sesuatu sebelum pertempuran bahwa seharusnya skill berserk memiliki efek sampai menghilangkan nalar penggunanya. Namun pria itu masih memiliki nalarnya dengan utuh. Pria itu kemudian menanyakan nama Rogu dan tentu saja Rogu menggunakan nama palsu sebagai Ferry Marconi yang merupakan kerabat jauh dari Vihkon. Pria itu kemudian juga memperkenalkan namanya yaitu Setanta Magnes. Rogu lalu bertanya kepada Setanta bagaimana Setanta akan memenuhi janjinya jika Rogu berhasil membunuhnya dan memenangkan pertempuran ini. Mendengar ini, Setanta kemudian menyuruh anak buahnya untuk menepati janjinya jika dia mati. Namun kemudian Setanta mengatakan bahwa dia akan membunuh semua orang yang ada di sini dan hanya menyisakan dia jika Setanta yang memenangkan pertarungan ini. Rogu kemudian mencoba mengulur waktu dan meminta Setanta menyuruh para prajurit untuk menjauh dari lokasi pertarungan mereka dengan alasan Rogu tidak ingin menumpahkan darah yang tidak perlu. Rogu terus mengulur waktu dan membimbing Setanta ke posisi tertentu sambil mempersiapkan 4 pisau titanium miliknya. 2 pisau titanium telah dipegangnya dan 2 lagi berada di pinggangnya. Setanta kemudian memberikan Rogu kesempatan untuk bersiap dan lalu menanyakan bagaimana cara Rogu akan menghadapi tombaknya dengan pisau lemah milik Rogu. Namun Rogu kemudian menjawabnya bahwa Rogu akan mengalahkan Setanta sebelum Setanta menggunakan tombaknya. Nampaknya Rogu berhasil menarik perhatian Setanta karena pisaunya hanyalah sebuah pengalihan dari serangannya yang sebenarnya.
Dan lalu pertarungan mereka akan dimulai ketika koin yang dilempar mencapai ke tanah. Dan saat koin masih melayang, Rogu kemudian masih melakukan hitungan waktu di dalam hatinya. Sementara Setanta saat itu telah bersiap penuh untuk melakukan serangan. Namun saat koin itu jatuh, serangan asli Rogu kemudian juga jatuh dari langit dengan kecepatan yang sangat luar biasa dan menghantam Setanta hingga menciptakan lubang yang sangat dalam. Dan tidak hanya itu, gelombang kejut dari serangan itu juga menciptakan kerusakan yang luar biasa, yang mana membuat Rogu terlempar juga. Akibat ledakan serangan itu, Rogu juga mengalami patah tulang kaki, tangan, dan juga rusuknya. Rogu lalu menyembuhkan semua lukanya, kecuali lengan tangannya. Karena nampaknya patah tulang pada lengannya mengalami kerusakan yang akan menimbulkan efek samping jika tidak disembuhkan secara hati-hati. Dan setelah melakukan penyembuhan awal, Rogu kemudian berdiri dan mengatakan bahwa serangan itu bernama Gungnir, serangan yang dia kembangkan untuk membunuh pahlawan. Namun, Rogu cukup kaget ketika melihat jurang menganga yang begitu dalam dan juga dia yang terlempar dari mansion sampai ke benteng. Tentara bangsawan yang melihat ini kemudian kabur, sementara para prajurit rakyat saling membantu temannya yang terluka. Serangan Rogu sudah dimulai ketika dia melemparkan tombak keluar dari jendela sebelumnya, dan serangan ini ternyata mengandalkan sihir gravitasi. Tombak yang dilempar ke atas telah diberikan sihir gravitasi yang kemudian berakselerasi dengan kecepatan yang luar biasa, kemudian menuju ke arah bawahnya. Dan dengan memanfaatkan berat tombak, Rogu kemudian menciptakan kekuatan 400 kali dari serangan tank. Namun, semakin kuat serangan yang dikeluarkan, maka akan membutuhkan mana yang lebih besar pula. Rogu mendapatkan ide serangan ini dari senjata Amerika yang bernama Tongkat Tuhan. Dan kemudian Rogu menerapkan cara kerjanya dan mengorbitkan senjata dari luar angkasa dan lalu menjatuhkannya ke target hingga menciptakan ledakan sekuat nuklir. Gungnir merupakan kartu as Rogu, namun kelemahannya yaitu memerlukan waktu untuk menggunakannya, yang mana membutuhkan 10 menit. Dan juga kesusahan untuk membidik target dengan tepat menjadi masalah lain juga. Menggunakan serangan ini memerlukan begitu banyak perhitungan, namun kali ini Rogu berhasil menggunakannya dengan tepat. Rogu kemudian pergi untuk memeriksa mayat Setanta. Namun dia tidak bisa menemukan mayatnya dan juga tombak miliknya, yang mana kemudian membuat Rogu menjadi curiga karena tidak mungkin senjata ilahi bisa hancur begitu saja. Dan setelah mempertimbangkan ini, Rogu kemudian tidak yakin telah membunuh Setanta dan kemudian terfikirkan akan kemungkinan bahwa Setanta telah lari. Namun beberapa saat kemudian dia datang dan berlari ke arahnya dan lalu memeluk dan mencium Rogu. Rogu yang senang kemudian terbawa emosi dan lalu kemudian membalas mencium bibir dia. Namun kegembiraan Rogu nampaknya tidak bertahan lama, karena Rogu kemudian mengingat bahwa misinya untuk menyamarkan kematian dia telah gagal. Dan lalu banyak hal yang terjadi setelah duel. Meskipun Rogu berusaha mencari mayat Setanta dan juga tombaknya, Rogu masih tidak bisa menemukannya. Dan lalu meskipun tentara bangsawan sudah berjanji untuk tidak mengganggu Conficon lagi, namun Conficon memutuskan untuk membagi hartanya ke pengikutnya untuk biaya hidup mereka di luar wilayah ini. Conficon kemudian menyerahkan dia ke keluarga Tower Heads dan akan membuat informasi palsu bahwa dia masih berada di kerajaan Sogil. Sementara Conficon akan bersembunyi dan membangun kekuatannya kembali untuk membalas dendam di masa depan. Ayah Rogu nampaknya juga sudah menyiapkan identitas baru dia selama dia berada di keluarga Tower Heads. Dan hal itu nampaknya membuat Rogu cukup senang, meskipun saat ini Rogu merasa agak kesal karena kartu asnya saat ini sudah terbongkar, yang mana Rogu tidak bisa mengandalkan serangan ini lagi untuk mencoba membunuh pahlawan di masa depan. Rogu kemudian memutuskan untuk membuat sihir baru lagi, dan lalu dia kemudian menggendong dia dan membawanya pulang. Selama di perjalanan, Rogu kemudian mengobrol bersama dia mengenai keluarga Vicon yang sudah kehilangan tanah, harta, dan pengikutnya. Dia lalu kemudian bertanya mengapa Rogu mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk menyelamatkannya. Dan lalu Rogu kemudian mengatakan bahwa dia menepati janjinya bahwa Rogu akan selalu datang jika dia memanggilnya. Mendengar ini, dia kemudian tersenyum dan kemudian dibalas dengan senyum juga oleh Rogu. Dan akhirnya mereka berdua sampai di wilayah Tower Heads. Saat mencapai perkebunan, Tart yang sudah menunggu kemudian berlari ke arah Rogu dengan menangis.
karena dia senang Rogu kembali dengan selamat. Rogu kemudian berterima kasih atas bantuan Tart dan kemudian menyuruh Tart untuk segera beristirahat setelah ini, karena nampaknya Tart belum tidur sejak Rogu pergi. Tart lalu melihat dia untuk pertama kalinya, karena selama ini Tart hanya mengetahui dia dari cerita Rogu saja. Namun Tart saat ini tidak bisa mengobrol dengan dia karena dia masih tertidur. Dan saat sudah berada di rumah, Kain kemudian menyapa Rogu dan mengatakan bahwa ternyata misi Rogu sudah selesai. Meskipun Rogu gagal memalsukan kematian dia, namun Rogu berhasil membawa dia hidup-hidup. Jadi itu masih dianggap sebagai keberhasilan. Kain lalu menyuruh Rogu dan dia untuk beristirahat, dan setelah itu Kain meminta Rogu untuk menemuinya karena Kain ingin membahas tentang kabar pahlawan yang baru saja muncul di kerajaan Alviana. Mendengar ini, Rogu kemudian teringat dengan Setanta tentang bagaimana manusia biasa seperti dia bisa menjadi sekuat itu. Dan lalu Rogu kemudian memutuskan untuk melakukan penyelidikan setelah ini. Kain lalu memberitahu Rogu bahwa Kain sudah menyiapkan identitas baru untuk dia di keluarga Tower Heads, yaitu sebagai adik Rogu. Kain sebelumnya ternyata sudah memiliki identitas adik perempuan untuk urusannya sendiri. Namun karena hal tak terduga ini terjadi, Kain kemudian memutuskan untuk memberikan identitas itu kepada dia. Dan Rogu akan memberitahukan ini ke dia setelah dia nanti bangun. Dan lalu saat Rogu ingin pergi ke kamarnya, ayahnya kemudian mengatakan bahwa Rogu dan pahlawan itu memiliki umur yang sama. Dan ada kemungkinan bahwa Rogu akan bertemu dengan pahlawan itu di suatu tempat dalam waktu dekat ini. Mendengar ini, jantung Rogu kemudian menjadi berdebar karena dia akhirnya akan bertemu dengan pahlawan itu. Rogu sebenarnya telah memikirkan rencana lain untuk menyelamatkan dunia tanpa membunuh pahlawan. Namun, jika Rogu dihadapkan pada situasi tidak bisa memilih apapun, Rogu akan menjalankan misinya untuk membunuh pahlawan sesuai dengan perintah Dewi. Oke, sekian dulu untuk pembahasan video kali ini. Kelanjutan cerita akan dibahas ke video selanjutnya. Like video ini jika kalian suka, komen untuk mengoreksi atau menambahkan informasi, jangan lupa subscribe dan share. Terima kasih sudah mendengarkan dan goodbye.